Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Tepana Aning 1120230001. Di sini saya akan membahas tentang mengidentifikasi sumber-sumber masalah penelitian. Selamat menyaksikan. Yang pertama, identifikasi topik penelitian. Memilih topik penelitian yang tepat merupakan langkah awal yang krusial. Topik adalah inti utama dari suatu pembicaraan, tulisan, atau karya seni. Topik merupakan hal pertama yang harus ditentukan sebelum memulai proses komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Berikut panduan lengkap membantu dalam menetapkan topik penelitian. Yang pertama, temukan minat dan keahlian yang dimiliki. Yang kedua, pertimbangkan bidang ilmu yang dikuasai. Yang ketiga, cari isu aktual dan penting. Yang keempat, pastikan topik dapat diteliti. Yang kelima, batasi ruang lingkup penelitian. Yang keenam, rumuskan pertanyaan penelitian yang jelas. Ketujuh, lakukan tinjauan literatur. Kedelapan, konsultasi dengan pembimbing atau ahli. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan topik penelitian. Yang pertama, orisinalitas. Yang kedua, bermanfaat. Yang ketiga, kemampuan peneliti. Yang keempat, ketersediaan data. Yang kelima, efisiensi penelitian. Yang keenam, kejelasan rumusan masalah topik. Yang ketujuh, ketetapan metode penelitian. Yang kedelapan, etika penelitian. Keberlanjutan penelitian. Contoh, identifikasi topik masalah gizi atau isu tren. Penelitian gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan kualitas kesehatan masyarakat secara luas. Contoh penelitiannya, analisis faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada balita di wilayah pedesaan, hubungan pola konsumsi makanan cepat saji dengan status gizi remaja perkotaan. Yang pertama, penelitian gizi pangan. Penelitian gizi pangan bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi, keamanan, dan nilai fungsional bahan pangan. Contoh topik penelitian. Yang pertama, analisis kandungan zat gizi dan daya terima pangan lokal berbasis umbi-umbian. Yang kedua, pengembangan makanan tambahan tinggi protein untuk balita gizi kurang. Yang ketiga, pengaruh proses pengolahan terhadap kandungan antioksidan pada sayuran. Sumber-sumber penemuan masalah peneliti. Masalah peneliti muncul sebagai isu atau permasalahan yang memotivasi dilakukannya suatu penelitian. Sumber masalah dapat bervariasi termasuk pengalaman pribadi peneliti di kehidupan sehari-hari atau lingkungan kerjanya. Beberapa sumber utama masalah penelitian meliputi pengalaman pribadi, lanjutan atau perluasan penelitian, sumber kepuasan, forum pertemuan ilmiah akan didiskusi, observasi atau pengalaman langsung, perubahan pradiagam dalam pendidikan, fenomena pendidikan, identifikasi masalah. Seperti dalam metode ilmiah, secara umum, peneliti ilmiah juga harus ditemui dengan mengidentifikasi permasalahan yang memperluas solusi. Sebelum memulai penelitian, langkah awal yang sangat penting adalah melakukan identifikasi masalah. Langkah-langkah identifikasi masalah dapat dijalankan sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah pokok, mempertajam dan merinci masalah menjadi lebih spesifik. Yang ketiga, membentuk hierarki masalah. Yang keempat, menentukan masalah yang akan diteliti. Yang kelima, menentukan batasan atau scoping masalah. Tipe masalah penelitian. Dari suatu topik masalah penelitian dapat rumuskan satu atau lebih penelitian. Ada 5 tipe topik masalah penelitian yang dapat digarap oleh seseorang peneliti, yaitu yang pertama tipe 1. Keperluan mendeteksi penyebab terjadinya suatu fenomena yang merugikan atau menguntungkan agar gejala dan akibat lanjutnya dapat diatasi atau dipacu. Contohnya, tingginya angka stunting pada balita di suatu wilayah menimbulkan kebutuhan peneliti untuk mengidentifikasi penyebab utama seperti asupan gizi, pola asuh, dan sanitasi agar dampaknya dapat dicegah. Yang kedua, tipe 2, keperluan memperbaiki kesalahan yang tengah berjalan agar kelemahan-kelemahan yang dapat diatasi. Yang ketiga, tipe masalah penelitian.
Yang ketiga, keperluan memperlamarkan akibat positif dan negatif dari suatu kebijakan baru. Langkah ini dapat diarahkan untuk menaikkan yang positif dan menihilkan yang negatif. Contoh, rencana penerapan kebijakan pembatasan makanan tinggi gula di sekolah memerlukan penelitian untuk meramalkan dampak positif dan negatifnya terhadap pola konsumsi status gizi siswa. Tipe keempat, keperluan menguantitatifkan strategi kebijakan yang masih konsepsional sehingga dapat menjadi operasional. Contoh, konsep edukasi gizi seimbang di puskesmas perlu dikuantitatifkan melalui penelitian yang mengukur pengaruh terhadap pentingnya pengetahuan dan perubahan perilaku makan masyarakat. Tipe masalah yang terakhir yaitu tipe 5, yaitu keperluan membuat pendekatan baru atau alternatif guna meningkatkan ketelitian pengukuran mengenai cara pengukuran yang telah dirumuskan oleh teori lain atau peneliti sebelumnya. Contohnya di bagian gizi, yaitu metode penelitian asupan makan yang ada dianggap kurang akurat, sehingga diperlukan penelitian untuk mengembangkan metode alternatif pencatatan konsumsi pangan berbasis digital agar hasil pengukuran lebih spesifik atau teliti. Perumusan atau penentuan masalah. Dalam konteks publikasi ilmiah, rumusan masalah seringkali setara dengan pernyataan-pernyataan penelitian. Beberapa kriteria untuk merumuskan masalah penelitian yang baik dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, rumuskan masalah yang baik harus mampu dijawab secara komprehensif. Yang kedua, rumusan masalah harus mengidentifikasi variabel dan menggambarkan hubungan yang terkait dengan penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah harus dapat diuji melalui analisis data. Yang keempat, rumusan masalah sebaiknya didahului dengan latar belakang yang baik untuk penelitian. Perumusan atau penentuan masalah. Menurut Sugiono 2013, perumusan masalah dapat diklasifikasi dalam 3 jenis berdasarkan bentuknya, yaitu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah asosiatif, dan rumusan masalah komparatif. Masalah penelitian. Penelitian bermula dari identifikasi masalah sebagai pemicu kemudian dilaksanakan dengan tujuan menentukan solusi atau jawaban terhadap permasalahan tersebut. Mendefinisikan masalah sebagai suatu yang memerlukan jawaban, penjelasan, atau pemecahan. Menurut Silalahi, terhadap 2 kategori sumber masalah penelitian, yakni sumber teoritis dan sumber praktis. Sumber teoritis mencangkup masalah penelitian yang berasal dari teori atau tinjauan literatur yang ditemukan dalam berbagai bahan tertulis, termasuk materi sumber sekunder seperti buku teks dan materi sumber primer, seperti monografi, jurnal profesional, bibliografi, abstrak, atau statistik. Sementara itu, sumber praktis melibatkan masalah penelitian yang berasal dari pengalaman empiris, terutama pada penelitian terhadap yang berfokus. Ciri perumusan masalah yang baik. Pemilihan atau penentuan masalah dalam penelitian memerlukan pertimbangan yang matang dari penelitian. Sebuah masalah dianggap baik jika memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama, memberikan kontribusi pada beberapa aspek. Yang kedua, orisinalitas, tidak bersifat pengulangan terhadap penelitian lain. Yang ketiga, penyataan permasalahan. Dan yang keempat, aspek kelayakan atau feasibility. Langkah-langkah perumusan masalah. Yang pertama, identifikasi inti permasalahan yaitu definisi masalah, tujuan penelitian, pernyataan penelitian, signifikansi. Yang kedua, menentukan ciri-ciri masalah. Penelitian yang baik, beberapa ciri-ciri masalah penelitian yang baik. Yang perlu diperhatikan bentuk kalimat pernyataan, singkat, padat, dan jelas, nilai penelitian relevansi, dan dapat dikelola menggunakan nilai penelitian. Yang keempat, menentukan sumber masalah penelitian. Beberapa sumber masalah penelitian dapat dipertimbangkan yaitu pengamatan atau observasi, bacaan jurnal atau laporan penelitian, pengalaman pribadi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Informasi yang dapat secara kebetulan. Yang keempat, menjelaskan tujuan penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.
Menentukan merumuskan masalah penelitian yaitu pemahaman mendalam tentang topik identifikasi, pernyataan penelitian utama, identifikasi variabel yang terlibat, pertimbangkan populasi yang akan diteliti, pertimbangkan tujuan penelitian, tanyakan pertanyaan awal, gunakan bahasa yang jelas dan tepat, lakukan konsultasi dengan dan evaluasi. Itu identifikasi sumber masalah. Permasalahan yang beredar berdasarkan latar belakang penelitian dan hasil survei awal yang dilakukan di RSUD Muhammad Sani dapat diidentifikasi bahwa sumber masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya kepatuhan pasien diabetes mellitus tipe 2 dalam menjalankan diet 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal makan. Hasil observasi dan wawancara awal menunjukkan bahwa 70% pasien tidak patuh terhadap diet yang dianjurkan, meskipun telah mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan. Selain itu, hasil analisis Univert menunjukkan bahwa masih terdapat 46,1% pasien dengan tingkat pengetahuan yang tidak baik serta 47,4% pasien yang tidak mendapatkan dukungan keluarga terhadap dalam menjalankan diet DM. Contoh identifikasi sumber masalah. Sumber masalah ini diduga berasal dari beberapa faktor utama, yaitu rendahnya pengetahuan pasien mengenai prinsip diet diabetes mellitus, kurangnya dukungan keluarga, serta lamanya pasien menderita penyakit DM yang berpotensi menurunkan motivasi dan kepatuhan terhadap terapi diet. Hasil analisis Biavalid menunjukkan bahwa pasien dengan pengetahuan yang tidak baik memiliki peluang 2,9 kali lebih besar untuk tidak patuh, sedangkan pasien yang tidak mendapatkan dukungan keluarga memiliki resiko 5,3 kali lebih besar untuk tidak patuh menjalankan diet. Dalam metodologi penelitian, identifikasi sumber masalah dilakukan dengan cara membandingkan kondisi ideal berdasarkan teori dan standar penata laksanaan diet DM dengan kondisi faktual yang ditentukan di lapangan. Secara ideal, pasien DM tipe 2 seharusnya menjalankan diet secara teratur sesuai prinsip 3C sebagian dari pilar utama pengelolaan DM. Namun, kondisi faktual menunjukkan masalah masih rendahnya tingkat kepatuhan pasien sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah penelitian ini bersifat kesenjangan antara standar teoritis dan praktik aktual yang kemudian dirumuskan secara sistematis dan berbasis data lapangan. Menurut Sugiono 2019. Topik yang diangkat kepatuhan diet pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Masalah utamanya rendahnya kepatuhan pasien DM tipe 2 dalam menjalankan diet 3C, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal. Identifikasi sumber masalahnya yaitu proporsi pasien dengan tingkat pengetahuan tidak baik. Yang kedua, proporsi pasien yang tidak mendapatkan dukungan keluarga. Yang ketiga, pemahaman pasien terhadap edukasi gizi yang belum optimal. Adapun jurnal pendukungnya di mana hubungan pengetahuan dan dukungan keluarga dengan kepatuhan menjalankan diet DM pasien DM tipe 2. Yang kedua, kepatuhan diet pada pasien DM tipe 2. Yang ketiga, dukungan keluarga terhadap kepatuhan diet pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Yang keempat, hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diet pasien diabetes mellitus tipe 2. Yang kelima, family support and dietary. Selanjutnya, ada pun soal yang saya berikan, di mana yang pertama, seorang mahasiswa gizi melakukan praktik di sebuah puskesmas. Ia menemukan bahwa banyak remaja putri memiliki status gizi normal, namun sebagian besar mengalami anemia. Setelah melakukan wawancara singkat, diketahui bahwa sebagian remaja jarang mengonsumsi makanan sumber zat besi dan sering melewatkan sarapan. Mahasiswa tersebut kemudian tertarik menjadikan temuan ini sebagai topik penelitian. Pertanyaan yang paling tepat untuk rumusan masalah adalah A. Bagaimana gambaran anemia pada remaja putri? B. Mengapa anemia berbahaya bagi kesehatan? C. Apakah terdapat hubungan kebiasaan sarapan dengan kejadian anemia pada remaja putri? D. Apa itu anemia dan bagaimana pencegahannya? E. Bagaimana peran zat besi dalam tubuh? Sebelumnya jawabannya adalah C, karena rumusan masalah yang baik harus berbentuk pertanyaan jelas dan research
Riches label. Pilihan C menampilkan hubungan antara variabel atau kebiasaan sarapan dan anemia, sehingga termasuk rumusan masalah asosiatif dan dapat diuji secara ilmiah. Soal yang kedua, seorang peneliti membaca beberapa jurnal yang menyatakan bahwa edukasi gizi berbasis media sosial semakin banyak digunakan. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang belum konsisten terkait efektivitasnya dalam mengubah perilaku makan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian lanjutan. Sumber masalah penelitian pada kasus tersebut berasal dari A. Pengalaman pribadi, B. Observasi lapangan, C. Kajian kepustakaan, D. Fenomena kebetulan, E. Perubahan kejadian. Jawabannya adalah C. Karena masalah ditemukan melalui jurnal ilmiah dan literatur penelitian sebelumnya. Ini merupakan contoh sumber masalah penelitian dari kajian kepustakaan, khususnya ketika terdapat rekomendasi atau inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Soal yang ketiga, dalam proses identifikasi masalah, seorang mahasiswa menemukan banyak faktor yang berkaitan dengan obesitas remaja seperti pola makan, aktivitas fisik, kualitas tidur, stres akademik, dan penggunaan gawai karena keterbatasan waktu dan biaya. Mahasiswa tersebut memutuskan hanya meneliti hubungan aktivitas fisik dengan status gizi. Langkah yang dilakukan mahasiswa tersebut disebut A. Perumusan masalah, B. Analisis data, B. Pembatasan masalah, D. Identifikasi variabel, E. Penyusunan hipotesis. Jawabannya adalah C. Pembatasan masalah. Dikarenakan mahasiswa menyaring banyak faktor dan memilih satu fokus peneliti. Fokus ini disebut pembatasan masalah, yaitu mempersempit ruang lingkup peneliti agar lebih spesifik ke arah dan layak diteliti. Sekian dari hasil pemaparan saya hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Bye.